Ya ilustrasi yang paling gampang ya, yang selalu saya sampaikan mungkin ya, itu adalah misalnya gini, saya PNS, saya dibayar oleh negara, asalnya dari negara kan uangnya. Nah, berarti kalau saya kecopetan, berarti si pencopet itu merugikan keuangan negara dong. Tapi hukum itu ya itu tadi harus dilihat dari manfaat ya, keadilan sama kepastian hukum itu gitu loh. Jangan ya sudah saatnya lah hukum itu bangkit. Gitu ya. Selama ini selalu ditunggangi kan. Iya, betul Bu. Halo, selamat pagi. Nama saya Nadine Kristalia Gautama. Selamat datang di episode pertama. Dan hari ini kita akan membahas dengan topik PT Sritex, pinjam kredit bisa berbentuk tipikor. Dan sudah hadir di hadapan saya Ibu Dr. Yuli Indrawati, SH LLM, Ahli Hukum Keuangan Publik di Universitas Indonesia. Selamat datang Ibu. Selamat, terima kasih. Udah berapa lama nih Ibu di Universitas Indonesia? 20 tahun? Kalau lu 92 ya, 92 tuh langsung jadi asisten gitu kan. Jadi berapa tahun ya? 30-an lebih lah. 92 saya belum lahir Ibu, masih. Iya. Baik, jadi memang belakangan ini kan lagi banyak ya Bu dibicarakan tentang PT Sritex. Tapi hari ini kita mau bicara bukan tentang pilotannya dan juga bukan tentang fashion militer. Tapi ternyata baru-baru ini, aku recap sedikit ya, baru-baru ini kan ada yang ditetapkan tersangka nih. Dari kasus PT Sritex ini ada 2 dari bank milik daerah, dari 2 bank. Dan ada salah satunya komisaris utama PT Sritex. Nah, ditetapkannya tersangka tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau aku boleh recap sedikit, ditetapkan tersangkanya ini karena ada kecurigaan atau bukti yang ditemukan oleh penyidik kalau kredit yang diperoleh oleh Sritex ini tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, tujuan yang ada di dalam perjanjiannya, tapi digunakan untuk membayar utang dan untuk membeli aset non produktif. Gitu ya Bu ya? Ya kan yang lagi Kurang lebih. ramai dibicarakan gitu kurang lebih. Iya. Mulai aja ya, kita langsung ngobrol, kita santai aja ya Bu ya. Dari sudut pandang hukum keuangan publik, gimana nih Bu gitu sebenarnya? Apa sih Bu yang terjadi ini? Kenapa ini ada ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi? Iya, sebetulnya kita bisa melihat dari beberapa perspektif sih ya. Tapi pertama ilustrasi sederhananya gini. Misalnya saya pinjam kredit ya sama Mbak Nadine gitu kan. Mbak Nadine adalah banknya. Nah lalu sekarang ada nggak di klausul perjanjian itu pinjam kredit itu untuk bayar utang? Kan nggak ada ya. Nggak Itu ada. itu satu yang Benar, menarik. iya. Nggak pernah ada. Pasti Iya. kalau misalnya saya pinjam itu biasanya munculnya adalah untuk membeli rumah, membeli kendaraan atau Pembiayaan dan lain-lain proyek, ya, iya, kan. pembiayaan Nah proyek, kalau untuk kan. tingkat perusahaan pasti seperti itu ya, Iya. untuk pembiayaan proyek. Tapi nggak pernah disebutkan itu adalah sebagai utang. Itu Iya. satu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari peruntukannya, apakah yang memang seketat itu bahwa harus kita itu dari segi direksinya lah gitu ya, itu memantau lebih lanjut gitu kan, bahwa itu penggunaannya adalah tidak sesuai atau sesuai dengan perjanjian. Kalau menurut saya itu agak terlalu luas ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita meminjam, saya sebagai orang individu pribadi, saya pinjam ke bank pemerintah nih, gitu kan ya. Nah, bank pemerintah itu apakah kalau ada kredit macet itu menjadi kreditnya apa ya mas saya piutangnya si negara atau bukan gitu kan ya. Sekarang kan kita lihat dulu bank pemerintah itu adalah badan hukum publik badan hukum gitu kan ya. Kalau badan hukum itu kan secara teori pun dikatakan bahwa ada pemisahan kekayaan ya antara si bank itu sendiri sebagai badan hukum maupun sebagai dari segi pendirinya itu nggak bisa dijadikan satu gitu kan ya. Nah maka kalau dari situ kita sudah putus nih sebetulnya hubungan antara si negara ya dalam hal ini dengan si bank itu sendiri. Nah, tapi terputus secara hubungan hukum ya, tetapi bukan dalam arti profit ya.
Nah, kalau bank ini punya profit, tentu ada bagian dividen yang akan disetorkan kepada negara. Tapi itu tidak menjadikan bahwa secara serta-merta semuanya itu menjadi keuangan negara, gitu kan. Nah, itu satu sisi. Yang kedua adalah sudah ada putusan MK, ya kan, terkait dengan piutang BUMN itu bukanlah piutang piutang negara. Ini kan sebetulnya juga bersandar pada Undang-Undang 1 2004, ya kan, tentang perbendaharaan negara, ya. Karena di dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa piutang negara itu adalah kewajiban yang diterima oleh negara, gitu, oleh pemerintah pusat. Bahkan ditegaskan disebut adalah pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat, yang lain-lain juga bukan dong. Kalau piutang yang terjadi di BUMN, apakah larinya ke pemerintah pusat? Itu enggak, gitu kan ya. Nah, yang berikutnya, jadi mau banyak aspek nih, Nadine ya. Nah, jadi berikutnya lagi ya, kalau kita lihat itu ada sebagai keuangannya si BUMN di sini, atau maka berarti kan kalau ada apapun yang terjadi yang menjadi risikonya si BUMN. Nah, kalau kita lihat di sini aspeknya, kalau dari pemberian kredit, maka setiap bank itu punya kewajiban, gitu kan ya, untuk melakukan namanya manajemen risiko. Ya, nah manajemen risiko ini yang kalau di dunia perbankan itu dikenalnya dengan 5C, gitu kan ya. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition Iya, itu ya. bener. Untuk meminimalisir risiko gagal bayar dan memastikan kualitas kredit kan Bu yang diberikan. Bener, karena kan toh kalau kita bicara kredit pasti ada kemungkinan ya, ada wan prestasi itu pasti ada. Ya, kemungkinan itu pasti ada. Risikonya. Jadi, nah itu sebagai risiko kan. Nah, risiko itulah yang makanya harus di-manage sama si perbankan. Nah, itu sebetulnya suatu hal yang biasa, lazim gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ya si pihak perbankan ya, direksinya itu sudah melakukan yang namanya prinsip 5C, ya itu sudah otomatis dia terlindungi. Dia tidak akan bisa dikatakan dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kan di sini yang kita lihat ada perbuatan melawan hukumnya mana, gitu kan. Ya. Nah, jadi ya harusnya ya nanti tinggal diselidiki lagi, gitu kan, kalau dalam kasus Rintek ini apakah memang prinsip 5C itu sudah diterapkan atau belum, gitu kan ya. Itu kalau dari sisi perbankannya. Nah, lalu kalau kita tadi bicara dari segi Rinteknya ya. Nah, Rintek sebagai yang meminjam, gitu kan ya. Nah, itu dia pasti pada awal ya niatnya, etikat baiknya pasti punya etikat baik kan, supaya dia dapat kredit pasti dia punya segala macam lah jaminan dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, itu ya memang ada kemungkinan dia wan prestasi. Jadi misalnya 1 tahun lancar, berikutnya ada kemungkinan tidak lancar, karena ya namanya juga dunia usaha, gitu kan ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita bicara masalah dia gagal bayar ya, nah ini masuknya ranahnya tindak pidana apa, gitu kan. Nah, tindak pidana kah atau apa, gitu kan ya, harus dipilah-pilah. Penipuan kah, gitu. Iya, makanya jadi nggak serta-merta gitu loh Mbak Nadine ya. Jadi di sini kalau orang gagal bayar ya sudah langsung berarti dia tindak pidana, gitu kan. Langsung dia, wah karena ini uangnya ada di BUMN berarti dia adalah tindak pidana korupsi, gitu. Aduh, serem banget kalau gitu, kalau kita mau pinjam kredit ke bank, hati-hati. Ujung-ujungnya kita bisa kena tipikor, gitu ya. Benar, jadi kita harus mulai berpikir panjang nanti. Kalau ingin melakukan pinjaman kredit, gitu ya. Nah, apakah akan lagi kita pinjam ke pemerintah, karena toh ya ini takutnya buntutnya tipikor. Sebenarnya ini bisa jadi merugikan bank-bank pemerintah juga ya Bu, karena kan menjadi apa ya, kayak ketakutan dari masyarakat, ketakutan dari pelaku usaha. Jadinya nanti suatu saat kalau dia mau pinjam ke sana, wah ini terlalu banyak atribut-atribut dari negara, dari pemerintah, sehingga bisa berujung tipikor nih, mendingan ke swasta, gitu. Benar, itu jadi trennya akan seperti itu jadinya. Jadi bagaimana suatu BUMN itu perbankan bisa berkembang dibandingkan dengan perbankan swasta lainnya, ya harusnya mencermati ini juga, gitu ya. Itu kita tadi bicara sisi teori, sekarang kita bicara sisi praktek, gitu kan ya. Dampaknya terhadap kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha dari si bank BUMN ini, ya
tentunya akan menurun gitu loh ya. Karena orang mulai akan berpikir gitu, oh ternyata pinjam kredit itu bisa jadi tipikor loh gitu ya kan. Jadi padahal niatnya adalah bahwa kita ingin pinjam itu kan untuk yang mencukupi kebutuhan kita gitu kan ya. Ya memang niat kita pasti baik, kita akan bayar gitu kan. Saya mau percayalah gitu ya bahwa setiap orang itu punya niat baik, nggak mungkin dia mau ngemplang gitu kan ya. Nah, jadi tapi kalau kita saya sebagai konsumen gitu ya dihadapkan pada pilihan yang satu kalau minjem di bank pemerintah gitu ya dengan bunga tertentu, sebetulnya bunganya kan bersaing ya sama swasta gitu kan, nggak beda-beda jauh gitu kan, tipis-tipis aja. Nah tapi kita lihat lagi risikonya apa nih gitu kan. Karena tetap saja dalam perekonomian saat ini yang masih belum stabil gitu ya, kita harus berpikir juga kemampuan kita untuk membayar gitu kan. Nah kalau dari sisi itu maka kita akan lihat dong, kalau kita nggak bayar dari BUMN kita kena tipikor nih, gitu kan ya. Kalau di bank swasta itu malah bisa mungkin ya pada suatu saat karena kita sudah kredit macet bisa juga malah jadi di cut hair gitu kan, haircut maaf, di haircut gitu ya. Jadi dipotong malah justru bunganya, kita hanya bayar bunga pinjaman pokok. Yang bisa seperti itu. Udah gitu sih. Karena kan mereka prinsipnya kembaliin deh uangnya, buat apa kita penjarain orangnya, uangnya juga nggak balik. Iya, ya kan? Karena yang penting kalau di dunia usaha itu kan kelancaran dari arus modal gitu kan ya. Iya. Tapi sebenarnya kan tadi kalau yang Ibu bahas itu, anggap aja si debitur ini punya niat baik, tapi memang ada macet dalam usahanya atau ada penurunan dalam kinerja usahanya. Nah tapi gimana Bu kalau misalnya emang ini kreditor ini yang meminjam uang ini emang udah punya niat untuk menyalahgunakan kredit tersebut gitu. Misalnya PTA udah mau niat nih, bilangnya buat proyek ini deh, tapi sebenarnya nanti kegunaan dari kredit yang diberikan oleh bank itu digunakan untuk B dan C misalnya gitu. Salah satunya misalnya membeli aset yang non produktif atau misalnya membayar utang yang lain gitu. Itu kan sebenarnya dia dari awal udah niat tuh menipu bank lah ibaratnya biar dikasih pinjaman, dia bilang buat proyek padahal sebenarnya bukan. Nah kalau misalnya dari sisi swasta privat bisa dikenakan Undang-Undang 378 penipuan atau lainnya. Tapi ini saya melihat dari beberapa saya baca-baca nih, netizen tuh pemikirannya seperti ini gitu. Gimana dong caranya untuk mencegah kebocoran keuangan negara yang udah itu kan sumbernya nih dari negara, itu kan uangnya dari negara, modal si bank itu kan milik negara. Curang dong kalau misalnya dia menyalahgunakan piutang yang dia terima, utang yang dia terima itu buat yang lain gitu. Ini anggap aja aku bicara di sini benar-benar sebagai netizen Ibu. Gimana tuh Bu? Iya, jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita lihat dulu dari status hukum keuangannya dari si BUMN itu sendiri gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan memang pendirinya kalau BUMN ya perbankan BUMN pasti negara gitu ya. Tinggal hampir semua BUMN perbankan itu adalah bentuknya PT. Tinggal nanti dia terbuka atau tertutup kan. Nah, kalau dia bentuknya PT itu kan berarti kalau dalam klausul hukum itu dikatakan bahwa PT itu adalah terdiri dari gabungan modal. Gitu kan ya, gabungan modal dan terbagi atas saham. Nah, jadi ketika negara mendirikan BUMN ya, maka dia akan mendapat saham. Gitu kan ya, mendapat saham. Nah, jadi harusnya kita pikirnya itu secara ajak gitu ya. Ketika sudah mendapat saham, masa masih diakui sebagai milik? Gitu kan. Berarti double gemobel dong gitu kan ya. Nah itu kan nggak tepat ya, karena dia sudah dapat saham, nanti atas sahamnya tersebut maka dia akan mendapatkan dividen gitu. Nah sekarang kalau kita bicara misalnya PT terbuka, di sana ada pemegang saham lainnya ya. Kalau keuangan yang ada di BUMN tersebut dinyatakan sebagai keuangan negara, terus yang lain gimana statusnya, numpang gitu. Bagaimana dengan masyarakat yang punya, masyarakat umum yang punya saham, misalnya yang TBK ya Bu ya, yang BUMN itu TBK. Apakah kan kayak BRI itu kan udah TBK kan?
Nggak bisa kita samaratakan seperti itu karena memang asalnya dari negara terus langsung semua diakui sebagai negara gitu, punyanya negara. Ya ilustrasi yang paling gampang ya yang selalu saya sampaikan mungkin ya itu adalah misalnya gini, saya PNS, saya dibayar oleh negara, asalnya dari negara kan uangnya. Nah, berarti kalau saya kecopetan berarti si pencopet itu merugikan keuangan negara dong. Pasti itu kalau misalnya pihak-pihak penegak hukum yang nggak setuju, oh itu beda konsepnya. Bagaimana bisa beda? Jadi Iya. makanya tadi saya bilang kita itu kalau berpikir itu harus ajak yang benar, yang tertib gitu ya. Iya, Jangan untuk hal A jadi kita menggunakan konsep A, lalu untuk B kita menggunakan konsep B gitu. Itu semua satu konsep harusnya gitu kan. Nah itu tadi jadi ketika ada sesuatu terjadi ya, kerugian ya, anggaplah ini suatu kerugian ya dari karena adanya pengemplangan itulah kredit gitu deh. Penyalahgunaan itu Penyalahgunaan ya. kredit. Nah, itu kan kerugiannya jadi kerugian siapa gitu Ya, kan. Nah, banknya, kerugiannya si banknya dong gitu. Karena satu sisi kita bisa lihat juga ya, yang menentukan pemberian kredit itu siapa? Direksi apa negara? Apa Menteri Keuangan? Ya kan? Nah, kalau di sini yang menentukan adalah direksi, yang gak ada hubungannya sama negara gitu loh. Itu kan dasar berpikir yang lain gitu yang bisa kita sampaikan di sini gitu loh. Jadi di sini yang memutus adalah si direksi. Tadi seperti saya sampaikan, kalau misalnya memang sudah semua prosedurnya, prosesnya, syaratnya, manajemen risikonya juga sudah diterapkan gitu ya. Nah, berarti nanti yang menanggung kerugian siapa gitu kan. Nah, kalau ada kerugian di sini, maka yang menanggung adalah si PT itu sendiri. Kan kita juga sudah mengenal yang namanya tanggung jawab dari Persero atau badan hukum gitu kan ya. Nah, ini kita bisa terapkan nanti. Kalau untuk di dalamnya itu akan dilihat lagi, ini salahnya di mana? Apakah salah dari si direksinya ketika memutuskan itu, atau memang itu merupakan suatu suatu hal yang tidak bisa diduga gitu ya, terjadi begitu saja sehingga adanya kerugian. Nah, kalau misalnya yang kesalahannya adanya di direksi ya berarti kesalahan direksi harus bayar. Tapi bayarnya juga ke BUMN itu sendiri bukan ke negara gitu loh ya. Jadi tanggung jawabnya terhadap PT. Terhadap PT-nya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada kebijakan lain yang di luar atau ada force major lah gitu kan ya. Nah, jadi itu ditanggung oleh si PT-nya. Nah, kalau kita lihat dari sisi si peminjam ya. Nah, tadi kalau tadi kan saya niatnya baik-baik gitu ya kalau pinjam. Kalau nanti dari sudut pandang yang beda nih gitu ya. Kalau misalnya saya dari sudut pandang kalau emang niat udah jahat gimana nih Bu? Memang kita ya patut inilah menyadari juga ya bahwa memang ada hal-hal tertentu gitu ya yang menyebabkan seseorang itu memang ingin mengambil keuntungan. Nah, sebenarnya kita harus lihat jadinya ketika perjanjian tadi sudah jelas gitu kan, di sini berarti kan kontraknya perdata ya. Nah, maka dia melanggar kan ketentuan kontrak. Nah, kan di sana biasanya sudah ada tuh klausul-klausulnya gitu ya. Klausul di sebelum penutup tuh biasanya udah ada tuh bagaimana penyelesaian masalah, penyelesaian sengketa gitu ya. Bener gitu. Biasanya itu harus dilakukan lebih dahulu kan. Gitu. Itu aja sih sebetulnya gitu. Jadi tindak pidananya di mana gitu. Jadi memang sebenarnya nggak bisa ya Bu serta-merta dikatakan pada saat bank yang memberi pinjaman itu adalah BUMN ataupun BUMD, dikatakan bahwa penyalahgunaan dana yang diterima itu adalah bagian dari kerugian negara. Iya. Nah, nggak bisa serta-merta dikatakan seperti itu ya Bu ya. Sekarang ini kan sudah ada undang-undang baru nih, undang-undang BUMN baru. Menarik gitu kan, ya. Tahun 2025 ya. Nah, 01. iya di sana dikatakan memang BUMN itu asetnya ya, kekayaannya itu adalah bukan kekayaan negara, bukan keuangan negara. Lalu risiko keuntungan dan kerugiannya itu bukan merupakan risiko dari negara gitu kan. Nah, itu sebetulnya satu hal yang jelas gitu ya. Nah, jadi memang ya kalau kita padankan dengan yang tadi putusan MK dan juga Undang-Undang 1 2004, nah itu jadi sejalan sebetulnya gitu kan ya, bahwa memang yang namanya keuangan dari suatu badan hukum itu bukan lagi secara maksudnya gini, keuangan dari suatu badan hukum itu terpisah
dari pendirinya, karena badan hukum itu dia ada subjek hukum sehingga dia harus punya kekayaan sendiri ya untuk dia kelola untuk mencapai tujuan dari si badan hukum itu. Kalau di sini perbankan berarti tujuan dia kan ada menggulirkan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat gitu. Nah kalau dia nggak punya modal untuk hal tersebut ya mau gimana gitu kan, atau modalnya dianggap sebagai kesatuan dengan keuangan negara ya susah, nggak bisa. Nah jadi sebetulnya maaf sedikit nyimpang, jadi dampaknya buat negara itu, buat perekonomian itu sangat besar. Ya kan, karena selama ini BUMN itu cukup diandalkan gitu kan ya untuk meminjamkan kredit-kredit gitu kan ya, bahkan juga beberapa sudah ada tugas-tugas khusus biasanya dari pemerintah. Nah bagaimana bisa ya perbankan ini bisa bergiat di sana kalau dia itu selalu kakinya dipegangin terus gitu kan ya, Diikat kanan kiri iya, ya. gitu Ini kan. nggak boleh, itu nggak boleh. Ini Iya. tipikor, ini Nah, salah ya. akhirnya yang ada kan tadi kita udah bahas bahwa orang jadi mikir pinjam aja ke swasta, lalu BUMN-nya gimana, mati dong. Terus buat apa? Kan padahal pendirian suatu BUMN itu oleh negara itu adalah untuk mendapatkan dividen, untuk mendapatkan ya tadi itu loh keuntungan. Nah kalau misal BUMN keuntungannya semakin sedikit, berarti sedikit juga yang akan disetorkan kepada negara sebagai dividen. Nah itu untuk apa? Nah kegiatan perekonomiannya jadi gimana? Kalau semua mengarahnya kepada swasta, gitu kan. Padahal tadinya maksud dari pendirian BUMN juga bisa mengendalikan kan, ya bagaimana sektor keuangan di Indonesia itu, gitu kan ya. Nah jadi ya agak sulit gitu loh. Nah tadi terkait dengan undang-undang BUMN ya memang ya dinyatakan atau di normanya itu hanya disebut adalah BUMN gitu kan nggak ya. ada diatur tentang BUMD nih Bu, ya Iya, kan? nah sebenarnya itu ya secara mutatis mutandis harusnya berlaku juga untuk BUMD. Karena prinsipnya gitu. sama Prinsipnya sebenarnya, sama, hanya pemerintah pembentukan. dan Iya, daerah aja, pusat dan daerah. benar. Dan satu lagi sebetulnya Mbak Nani jangan membabi buta gitu ya. Kalau ada Menarik nih. suatu, Apa nih, Bu, ya membabi itu buta? tadi kalau misalnya dikatakan bahwa ya penyalahgunaan di kredit itu langsung dijadikan tipikor, nah itu kan nggak bisa juga ya, karena yang dilakukan itu kan kontrak perdata kan, Betul. nggak ada negaranya loh di situ gitu ya, ada hanyalah antara si bank BUMN-nya dengan si yang privat lagi PT tersebut. yang mau meminjam itu siapa gitu iya. kan ya, nggak ada negaranya di mana, ini nggak ada publiknya gitu loh, jangan dimasukkan unsur publiknya. Betul, nggak bisa semuanya dibilang extraordinary law. Oh ya enggak dong. Extraordinary crime, sorry. Semuanya nggak bisa apa-apa, ini kan extraordinary crime. Di mana semuanya harus kena di mana jadinya. extraordinary-nya gitu Iya. kan. Nah, itu yang harus kita lihat, jangan membabi buta itu tadi. Saya lihat ya, kalau misalnya sampai ada krisis antara bank milik pemerintah ataupun bank capek antri. Kalau misalnya katanya itu kan, bank milik swasta, kayaknya yang bisa cepat dalam mengambil keputusan pasti jatuhnya ya bank Iya. swasta. Karena bank milik pemerintah ini mikirnya harus 100 kali, Benar. harus maju nggak nih, takut nggak nih, kena nggak nih nanti, aduh Iya, gimana karena nih buntutnya ya kan. tipikor ya, kalau Buntutnya tipikor ya tadi tipikor. seperti yang Mbak Nadine sampaikan, itu ya extraordinary crime memang. Tentu makanya di masyarakat juga kan akan perlakuannya kan beda ya terhadap yang terdakwanya gitu kan ya. Nah itu ada buntut-buntut lainnya, itu yang harus difikirkan juga gitu kan, karena dia extraordinary crime. Nah jadi sebetulnya sebagai extraordinary crime dia harus diperlakukan secara khusus. Iya. Ya, justru harus berhati-hati gitu Jangan terlalu menentukan. umum diaplikasikannya, ya karena gitu nggak loh. jadi nggak extraordinary dong. Iya, dan juga ya tadi semua jangan hanya karena ingin memberantas korupsi, ya semua tindakan akhirnya dianggap sebagai korupsi gitu kan ya. Dan ya sudah semuanya justru kan harusnya melanggar HAM juga kalau kita lihat dari sisi HAM ya. betul Bu, betul. Gitu loh. Padahal kan sebenarnya perbuatan melawan hukum tuh bisa aja perbuatan administratif, bisa aja Iya, perdata, iya. nggak serta-merta semua pidana, apalagi tipikor, ya kan Nah, Bu? makanya kan yang harus dibedakan nanti adalah ada perbuatan melawan hukum nggak, gitu kan? Nah, perbuatan melawan hukumnya jenisnya apa, gitu Iya. kan ya? Perdata atau pidana, gitu. Pidananya juga nanti dilihat lagi, pidana umum atau atau pidana yang khusus. Iya, gitu. benar-benar. Jadi bertingkat gitu betul. loh. Ya, itu sih kalau saya ngelihatnya kalau kita mau maju ya seperti itu. Kita harus menerapkan yang namanya konsep-konsep hukum. Jangan ya tadi ya main terabas saja. Kita kan negara hukum. Betul. Gitu Buat apa loh. dong hukum ini dibuat? Iya. Nanti
nggak percuma. Jadi Benar. buku berdebu di dalam perpustakaan aja jadinya Bu. Iya, cuma hanya Iya. sekadar pajangan ya. Sekadar hanya pajangan gitu. Jadi sekali lagi hukum itu jangan sampai dijadikan alat untuk siapapun gitu ya, untuk meraih apa yang diinginkannya. Ya, tapi hukum itu ya itu tadi harus dilihat dari manfaat ya, keadilan sama kepastian hukum itu gitu loh. Jangan, ya sudah saatnya lah hukum itu bangkit. Gitu ya. Selama ini selalu ditunggangi kan. Iya, betul Bu. Harus berdiri sendiri ya Bu ya. Iya. Mungkin ada lagi yang penting nih Bu untuk disampaikan terkait kasus PT Sritex ini. Iya, jadi sebagai awareness lah buat. Iya. Saya sih menghendaki adanya satu sistem hukum yang benar lah gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem itu kan suatu rangkaian kegiatan gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama harus dilihat adalah masalah status hukum keuangan itu sangat penting ya. Bahwa tidak semua yang berasal dari negara itu merupakan keuangan negara. Ya, karena nanti tergantung dari tindakan negara untuk melakukan pemisahan atau penyertaan dan juga tergantung dari si penerimanya, apakah dia sebagai hukum atau tidak. Nah, inilah yang kalau dari segi teori dikatakan teori transformasi yang diusung oleh Prof. Arifin Suryatmaja. Nah, yang kedua ya, kalau kita bicara masalah BUMN itu berarti ada badan usaha. Tolong perlakukan dia Sebagai tolong badan ya, usaha. perlakukan si badan BUMN ini adalah sebagai badan usaha. Nah, itu tadi nyambung dengan Mbak Nadine, maka kalau dia sebagai badan usaha, maka harus murni ya, itu diisi oleh orang-orang yang profesional gitu kan ya. Nah, lalu juga diterapkan ya pengaturan-pengaturan itu yang memang sesuai dengan badan usaha gitu loh. Jangan nanti ditambahin lagi pengaturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah, itu dia harus ikut. Itu ya akan membebani. Jadi banyaknya pengaturan itu juga tidak berarti akan menjadi lebih baik gitu ya. Pengaturan yang memang diperlukan itu boleh. Ya, tapi kalau kebanyakan akhirnya overloaded gitu ya, justru akan membatasi kegiatan badan usaha ini gitu loh. Dan ya apakah nanti kerugiannya BUMN menjadi kerugian negara, itu tidak ya. Karena itu tadi ada pemisahan tadi, ada yang namanya penyertaan modal yang dikelola oleh suatu badan usaha. Ya, badan usaha ini adalah subjek hukum, maka dia tidak lagi menjadi yang kekayaannya si keuangan negara. Dan risiko apapun itu adalah risiko yang ditanggung oleh si badan usaha tersebut, karena dia yang melakukan pengelolaan terhadap modal tersebut. Gitu loh. Itu sih buat ininya ya. Jadi nanti nggak semua tindakan itu adalah tipikor ya. Nah, maka pesan saya sih buat aparat penegak hukum ya, satu sisi memang kasihan ya, kalian punya target gitu kan, tetapi tolong deh, kita di sini bicara masalah hukum, kita adalah negara hukum, maka terapkanlah teori-teori dari hukum itu sendiri gitu ya, supaya ya kita ya tadi bagi masyarakat maupun luas ataupun masyarakat dunia usaha gitu ya, mempunyai yang namanya rasa aman gitu kan ya, untuk melakukan kegiatan usaha gitu ya. Nah, rasa aman inilah yang nantinya akan didapat sebetulnya adalah dari adanya kepastian hukum tadi. Jangan untuk bicara piutang nanti kita pakai Undang-Undang 1 2004 ya. Ketika bicara keuangan negara itu apa, kita pakai Undang-Undang 17 2003. Itu nggak nyambung gitu loh, karena memang konsepnya nggak nyambung sih antara Undang-Undang 17 2003 dengan perlu inkonsistensi sih Bu, perlu harmonisasi sih antara undang-undang ya, sebetulnya restrukturisasi lagi restrukturisasi. Kita buat undang-undang semuanya baru gimana Bu? Iya gitu loh. Jadi harus sejalan gitu loh. Jangan hanya melihat ketika dibutuhkan nanti dianggap sebagai keuangan negara, kalau tidak dibutuhkan dianggap bukan gitu ya. Kita harus punya sistem yang memang ajak gitu loh, yang benar berdasarkan teori-teori. Nah, di sinilah teori itu yang penting gitu loh. Biar ada kepastian hukum juga, kasihan buat orang-orang yang, buat pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan, nggak punya kepastian hukum dan nggak punya perlindungan hukum buat mereka jadinya kan. Kami ingin menempatkan hukum itu secara benar, gitu ya. Jadi setiap tindakan atau apapun itu harus didasarkan pada hukumnya, terutama didukung oleh teori-teori yang tepat, ya. Karena kadangkala ada pihak-pihak juga yang ingin menyampaikan atau membenarkan tindakannya ya dengan mendalilkan teori yang tidak ada, ya.
Itu. Saya tahu teori apa tuh, Bu. Ya, jadi kita harus teorinya yang ajak kayak teori subjek hukum, teori badan hukum itu kan udah dari sejak zaman dahulu kala tuh udah diakui sudah seluruh dunia berdiri. juga. Iya, gitu. Janganlah didinai hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, sepertinya cukup ya Bu ya. Iya. Udah cukup dalam dan cukup jelas. Kalau kelamaan takutnya juga para penonton dan pendengar ini ngantuk Ibu. Benar. Iya kan, tapi sebenarnya udah cukup sih pembahasan ini dan menurut saya ini menarik banget. Dan saya takut banget kalau misalnya makin lama dibiarkan banyaknya pemikiran-pemikiran yang makin menyerong gitu loh Bu. Kasihan orang-orang dan negara kita nih emang perlu restrukturisasi hukum sepertinya kalau kata Ibu Yuli ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.